Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang materi diagnostik kesulitan belajar peserta didik untuk peserta didik sekolah dasar atau siswa SD. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah korelasi antara kesulitan belajar dengan kesehatan, psikologi, dan pendidikan. Jadi kita akan melihat bagaimana hubungan ya keterkaitan antara kesulitan belajar dengan ketiga aspek yaitu kesehatan, psikologi, dan pendidikan. Oke. Nah, jadi kalau misal digambarkan diagramnya, maka diagram dari keempat variabel ini yaitu kesehatan, pendidikan, psikologi, dan kesehatan itu akan memiliki model diagram seperti ini. Ya, jadi di mana kesehatan itu, jadi kalau kita lihat ya di sini ternyata kesehatan itu memiliki korelasi. Jadi korelasi itu merupakan hubungan. Jadi terdapat hubungan antara kesehatan dan psikologi peserta didik, kesehatan dan pendidikan peserta didik. Begitu juga dan dari aspek kesehatan itu ternyata juga mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya dari aspek pendidikan juga seperti itu. Jadi ternyata aspek pendidikan juga memiliki korelasi terhadap kesehatan, memiliki korelasi terhadap psikologi, dan juga ternyata berperan juga menjadi salah satu aspek yang bisa menyebabkan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik atau siswa yang pada khususnya di sini akan kita bahas yaitu adalah siswa SD atau siswa pada jenjang sekolah dasar. Nah, begitupun pada aspek psikologi, ya, jadi aspek psikologi ini ternyata juga memiliki korelasi atau hubungan dengan aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan psikologi ini juga memiliki hubungan atau berperan penting dalam analisis dari kesulitan belajar peserta didik. Nah, jadi dalam melakukan diagnosa ya atau telaah terhadap peserta didik yang kita hadapi di kelas itu mengalami kesulitan belajar dari aspek apa. Nah, kita bisa melihat dari tiga aspek ini dulu. Apakah kesehatannya itu mempengaruhi kesulitan belajar? Kesehatan ini kan seperti halnya materi yang sebelumnya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik seperti halnya keterlambatan perkembangan motorik, sensorik, dan beberapa perkembangan lainnya. Itu pun juga untuk aspek psikologi, jadi terdapat keterlambatan perkembangan yang ditunjukkan dari menurunnya prestasi belajar yang ditampakkan oleh si peserta didik. Nah, begitupun dengan pendidikan. Ya, pendidikan juga berperan terhadap bagaimana seorang peserta didik itu mengalami kesulitan belajar. Jadi ketika kita akan melakukan diagnostik ya atau analisa, ini peserta didik saya ini mengalami kesulitan belajar dari segi apa? Nah, kita sudah bisa meraba apakah dia dari kesehatan, dari pendidikan, dan dari psikologi. Nah, dia bisa mengalami yang namanya sehingga dia mengalami kesulitan belajar. Nah, kita berikan contoh dari satu contoh yang disebabkan oleh aspek pendidikan sehingga diketahui seorang peserta didik ya atau siswa itu mengalami yang namanya kesulitan belajar. Jadi masalahnya itu adalah peserta didik tersebut lambat dalam menyerap informasi atau ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Jadi dari aspek pemahaman jadi aspek pemahaman siswa tersebut itu mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan teman dia berada di belakang. Jadi terlambat dalam memahami apa informasi yang telah diberikan oleh guru atau kita sebagai pengajar. Nah, jadi kita bisa melihat dari segi ini. Jadi pertama masalahnya itu berasal dari aspek pendidikan. Nah, jadi masalahnya itu adalah lambat dalam menyerap informasi. Diakibatkan lambatnya peserta didik atau siswa dalam menyerap informasi sehingga mempengaruhi kualitas prestasi belajar dari seorang siswa. Pendidikan ini, dari aspek pendidikan ini, kita bisa melihat ya, dari aspek pendidikan ini apa penyebab. Ya. Nah,
kita bisa melihat dari aspek kesehatan. Dari aspek kesehatan ternyata kalau kita flashback ya ke materi sebelumnya, bahwa ternyata dari aspek kesehatan di awal penelitian tentang kesulitan belajar itu masuk kepada fungsi dan disfungsi otak. Jadi bagaimana otak dari seorang peserta didik itu bekerja, berfungsi atau tidak, ya, kinerja dalam otaknya itu. Kalaupun berfungsi, apakah dia mengalami keterlambatan proses dalam mengolah informasi? Nah, itu dari aspek kesehatan. Ya. Apa penyebabnya? Nah, kita ketahui bersama bahwa ternyata gizi itu memiliki peran penting dalam hal sumbangsi dalam memberikan stimulus untuk agar peserta didik itu bisa naik prestasinya. Jadi ibaratkan itu bahwa gizi itu merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh tubuh agar mempercepat proses di bagian otaknya ini. Nah, jadi kita ketahui bahwa otak itu merupakan salah satu anggota tubuh yang paling aktif ya, salah satu ya, yang paling aktif. Bahkan manusia tidur pun otak masih terus untuk berfungsi. Ya, sama dengan jantung, mereka masih dua komponen tubuh manusia ini ya, jantung dan otak itu terus bekerja meskipun manusia sudah berada dalam kondisi istirahat. Jadi mereka tidak pernah istirahat, otak dan jantung ini. Nah, dari aspek kesehatan ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa senyawa ya atau unsur-unsur yang dibutuhkan agar otak itu bisa terus untuk beroperasi, agar bisa bekerja secara maksimal. Nah, jadi otak itu ternyata membutuhkan yang namanya unsur-unsur yang bisa mendukung kinerja. Jadi istilahnya itu kalau ibarat motor, ya, dia butuh bensin, dia butuh oli pelumas agar supaya kinerjanya itu bisa lancar. Nah, otak pun seperti itu. Jadi dia butuh beberapa unsur-unsur yang dia butuhkan. Seperti halnya yang digalakan ya oleh pemerintah Sulawesi Tengah di beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi saya pernah mendengar di wilayah Kota Palu itu mereka mengkampanyekan untuk memakan ikan hampir setiap hari. Jadi ayo makan ikan. Nah, kenapa? Karena ternyata di ikan itu ternyata ada satu zat yang namanya omega 3 yang bisa dijadikan sebagai salah satu unsur untuk mendukung kinerja otak. Itu salah satunya omega 3 dan masih banyak unsur-unsur lainnya. Jadi kan kenapa mereka menggalakkan makan ikan, bukan makan ayam, bukan makan sapi, bukan makan telur, tapi justru mereka menggalakkan agar supaya makan ikan. Nah, ternyata poin pentingnya ikan itu adalah ternyata di daging ikan itu ternyata ada yang namanya omega 3 yang bisa dijadikan sebagai asupan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh otak dalam mendukung kinerja dan memanajemen aspek yang untuk mengirimkan sinyal-sinyal agar supaya tubuh manusia itu bisa bergerak lebih aktif. Ya, jadi tubuh kita ini semua dimanajemen oleh otak. Jadi tangan ini bergerak, ya pasti sensornya dari otak. Jadi informasi. Jadi otak itu butuh bahan bakar juga atau istilahnya suplemen juga untuk supaya bisa tetap untuk berfungsi dan bekerja secara maksimal. Itu dari aspek kesehatan. Jadi makanya dari aspek kesehatan ini jadi pernah pemerintah juga menggalakkan yang namanya ya, khususnya untuk pemerintah Toli-Toli ya, itu mereka sedang melakukan kampanye terhadap stunting. Di stunting itu adalah kekurangan gizi. Jadi kekurangan gizi itu bisa menjadi salah satu aspek terjadinya kesulitan belajar dari seorang peserta didik. Nah, jadi masalahnya dari aspek pendidikan ternyata bisa dipengaruhi oleh aspek kesehatan. Nah, itu. Nah, kemudian apakah dari aspek psikologi ada juga? Ternyata ada. Jadi peran aspek psikologi dalam hal aspek pendidikan itu ternyata punya poin penting juga.
Jadi di mana sikap dari seorang peserta didik itu bagaimana dia untuk dibiasakan lingkungannya untuk selalu belajar. Jadi kita percaya bahwa peserta didik yang cenderung untuk belajar itu dipastikan dikarenakan didikan di rumahnya atau dikarenakan di sikapnya ada motivasi yang diberikan oleh orang tuanya agar dia supaya untuk giat belajar, entah dengan cara treatment apapun yang biasanya digunakan oleh orang tua. Itu dari aspek psikologi. Jadi dia memiliki yang namanya motivasi. Jadi dia bergairah. Ya. Oh, kenapa bisa ya seperti itu? Jadi peserta didik itu termotivasi untuk belajar lebih jauh. Nah, itu dari aspek psikologi, motivasi muncul. Ya. Aspek psikologinya. Jadi motivasi untuk bisa mengetahui, bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, dari aspek psikologi ini juga peran guru dibutuhkan. Kenapa? Dari aspek psikologi ini, ketika guru melakukan yang namanya treatment yang salah, seperti halnya memaki peserta didik, maka itu bisa mempengaruhi pendidikan ya dari peserta didik itu sendiri. Dan salah satunya itu adalah lambat dalam menyerap informasi. Ketika ada suatu ujaran yang berpotensi melukai hati peserta didik, maka itu bisa menyebabkan peserta didik itu lambat dalam menyerap informasi. Jadi dia ada rasa takut. Jangan salah yang saya bilang ini. Kalau salah nanti saya dibilang begini. Makanya di sekolah itu diharuskan agar supaya guru itu untuk tidak ya mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyerang peserta didik, baik dari aspek sosial, ya, psikolog maupun fisik. Jadi makanya dilarang melakukan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Nah, jadi verbal masuk di sana, yaitu bahasa. Itu bisa menyebabkan aspek yang bisa menyebabkan bahwa peserta didik itu mengalami yang namanya kesulitan belajar. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain yang keluar dari emosi yang tidak terkontrol. Jadi masalah berikutnya itu adalah peserta didik memiliki emosi yang tidak terkontrol. Jadi ini juga merupakan salah satu masalah yang menyebabkan peserta didik itu tidak mampu untuk bisa menyebabkan peserta didik itu mengalami yang namanya penurunan prestasi belajar. Ya. Nah, dengan tidak terkontrolnya emosi peserta didik ini bisa menyulitkan peserta didik itu untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Itu biasa kita kenal dengan akan mengalami yang namanya kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol ini itu juga bisa disebabkan oleh dari segi kesehatan. Ya, nah, dari segi kesehatan. Jadi kita mengenal bahwa terjadi yang namanya perkembangan sosial, ya, perkembangan sosial atau perkembangan istilahnya ya sensorik dari peserta didik. Jadi keterlambatan peserta didik dalam mendengar, keterlambatan peserta didik dalam memahami, ya itu juga merupakan salah satu kajian kesehatan yang mempengaruhi aspek psikologi. Salah satunya itu adalah emosi yang tidak terkontrol. Jadi cenderung untuk berteriak-teriak. Jadi ketika dia sudah mengalami emosi yang tinggi, maka dia tidak akan bisa untuk mengontrol emosinya sehingga dia akan cenderung untuk terus menuruti emosinya. Jadi kalau dia ketawa terus, kalau dia mau bermain terus. Ya, emosinya tidak terkontrol dan ini bisa menyebabkan peserta didik itu mengalami yang namanya kesulitan belajar. Itu dari aspek kesehatan ya. Jadi kesehatannya itu kesehatan dari segi psikologinya itu dia terganggu. Nah, kemudian dari aspek berikutnya yaitu adalah aspek pendidikan. Nah, dari aspek pendidikan ternyata mempengaruhi aspek psikologi. Nah, bagaimana kok bisa aspek pendidikan itu mempengaruhi aspek psikologi? Nah, kita mengetahui bahwa madrasah pertama atau di mana anak-anak pertama kali belajar itu adalah dari ibunya atau dari lingkungan rumahnya. Nah, jadi biasanya aspek pendidikan yang didapatkan seorang peserta didik di rumahnya itu bisa menyebabkan emosi peserta didik yang tidak terkontrol. Jadi tidak pernah peserta didik itu diajar atau diajak
untuk bisa mengontrol emosinya. Ketika seperti halnya ketika ada sesuatu yang tidak dia inginkan, jadi misal dia mengharapkan sesuatu, kemudian ada yang tidak dia, kemudian keinginannya tersebut atau harapannya tersebut tidak terpenuhi. Dia jarang untuk mendapatkan kondisi-kondisi yang seperti ini sehingga emosinya itu cenderung untuk tidak terkontrol. Atau bisa saja di pendidikan di rumahnya itu dia lebih condong untuk semua apa yang dia inginkan itu harus terpenuhi. Nah, jadi kondisi ini juga bisa menyebabkan aspek psikologi dari seorang peserta didik itu cenderung tidak terkontrol. Atau biasa dikenal untuk anak-anak itu adalah istilahnya tantrum. Ya, dia tantrum. Jadi tantrum merupakan salah satu aspek yang perlu untuk dirasakan oleh semua anak agar supaya mereka bisa untuk mengontrol emosi yang dia miliki. Nah, dari kecil itu mereka sudah harus dibiasakan untuk mengontrol emosinya. Jadi ternyata kondisi pemenuhan keinginan dari seorang anak ternyata perlu untuk dilatih juga. Ini dari aspek psikologi. Nah, karena jika tidak dilakukan aspek tersebut, pembiasaan tersebut, maka peserta didik akan bisa merasakan yang namanya kesulitan belajar. Jadi ketika emosinya tidak terkontrol, ya, emosinya yang meluap-luap, maka dia akan cenderung untuk sudah malas saya sudah belajar, tidak sesuai dengan keinginan saya. Nah, itu bisa menyebabkan peserta didik itu bisa mengalami yang namanya kesulitan belajar atau penurunan motivasi belajar. Sementara aspek motivasi belajar itu, keinginan untuk belajar itu bisa menyebabkan peserta didik itu untuk giat untuk belajar. Nah, tapi tentu saja kita sebagai seorang pengajar itu perlu untuk melakukan beberapa treatment agar supaya bisa meluruskan apa yang dirasakan oleh peserta didik tersebut atau siswa tersebut, sehingga kita bisa mengatakan bahwa kalian itu harus mampu untuk melakukan hal-hal seperti ini. Sebenarnya kalian itu mampu, ya, tergantung apakah kalian ingin untuk mengontrol emosi tersebut sehingga kalian bisa untuk lebih baik ke depannya. Jadi dengan memberi semangat, motivasi agar supaya peserta didik itu bisa untuk mengontrol emosi. Nah, dan tentu saja hal ini, semua permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik itu tidak akan maksimal untuk kita selesaikan jika kita tidak melakukan kerjasama dengan orang tua dari peserta didik tersebut. Nah, jadi kita perlu untuk melakukan kerjasama sehingga peserta didik itu mampu untuk mengontrol emosinya. Ya, nah, perlu untuk kita komunikasikan dengan orang tua sehingga agar mereka bisa memberikan treatment. Ya, kita bisa bekerja sama bahwa agar supaya kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik ini bisa teratasi dengan lebih cepat. Itu beberapa aspek, ya. Jadi contoh beberapa. Jadi masih banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Ini hanya 2. Nah, jadi tugas kalian itu adalah untuk mencari literatur terkait dengan korelasi antara kesulitan belajar dengan kesehatan, psikologi, dan pendidikan. Jadi tugas kalian itu adalah mencari resumenya sehingga resume-resume tersebut bisa kalian jadikan sebagai acuan pengetahuan ketika nanti kalian sudah kembali atau ya berkesempatan menjadi tenaga pengajar. Nah, jadi silahkan untuk dibuatkan resumenya dengan melihat diagram yang saya tampilkan ini. Mungkin sekian ya, materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini supaya bisa dipahami dan dikerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah kita sepakati di awal kuliah atau di kontrak kuliah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.